Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kisah-Kisah Nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, di kesempatan saat ini saya masih membahas tentang asuransi. Meskipun yang dikit nonton banget, yang ibaratnya yang nonton dikit banget, tapi saya nggak masalah. Ini saya hanya bantu untuk edukasi saja untuk teman-teman semua. Karena saya sebelumnya juga seorang mantan agent asuransi resmi ya, penjual agent. Saya sudah pernah terdaftar di AAJI ya. Tapi saya mantan, sekarang saya kerja bukan di bidang asuransi. Nah, saat ini saya akan bantu untuk menyampaikan teman-teman sebelum ikut program asuransi, pahami dulu tujuan kita apa. Jangan pernah ikut program asuransi tapi memikirkan soal keuntungan uang ataupun nilai nominal apa yang sudah kita sisihkan atau kita bayarkan kepada pihak asuransi. Jangan pernah. Karena program asuransi adalah mengcover ataupun mengganti sebuah kerugian apa yang telah kita alami. Mungkin contoh saja untuk asuransi kesehatan. Biaya rumah sakit yang kita keluarkan contoh saja totalnya 10 juta rupiah. Nah, itu konsep asuransi adalah mengganti ataupun mengcover biaya tersebut. Jadi kita tidak perlu harus bayar. Jadi pihak asuransi lah yang membayar kerugian kita untuk pembayaran di rumah sakit. Kalau kita tujuannya ingin ikut asuransi, tujuannya ingin mendapatkan keuntungan dari nilai, ibarat dari sisi uang apa yang sudah sisihkan, teman-teman salah. Karena kalau untuk hal seperti itu, teman-teman jangan pernah ikut program asuransi. Ikutlah tuh program seperti mungkin investasi ataupun program-program lainnya. Karena asuransi yang baik, ya teman-teman ya, ikut asuransi yang baik, ikutlah program asuransi yang benar-benar murni. Baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun asuransi kecelakaan. Nah, kalau teman-teman contoh saja ya, banyak sekarang ini kan ramai ya, ikut program asuransi tapi bercampur dengan investasi ataupun unit link. Ya, boleh-boleh saja, itu kembalikan kepada teman-teman semua. Tapi bagi saya menyarankan ya, kalau kita ikut asuransi, kita ikut asuransi preminya 500.000. Kita dapat asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, ada dapat investasinya. Jadi perhitungannya nanti kalau kita ikut program ini selama 10 tahun, total preminya kita bayar andaikan 10 juta ya, maka kita akan mendapatkan pengembalian preminya itu bisa 12 juta atau 13 juta kalau memang nilai unit linknya itu kita bagus. Ingat, unit link ada ataupun bersifatnya investasi, bukan sesuatu yang pasti ya. Kalau kita ikut program asuransi kesehatan, ikutlah yang memang benar-benar murni mengcover diri kita hanya untuk program asuransi kesehatan. Kalau Anda teman-teman semua ikut program asuransi kesehatan bercampur dengan investasi ataupun unit link, pertama kemungkinan untuk preminya kemungkinan itu bisa tidak flat. Tidak flat. Kenapa tidak flat? Contoh Anda saat ini tahun 2022 premi Anda sebulan 500.000. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi premi Anda bisa mahal. Bisa bertambah nilai preminya setiap bulannya. Karena mengikuti dengan nilai investasi kita. Nah, tapi kalau untuk asuransi yang murni, contoh kesehatan, ya, kita kontraknya selama 10 tahun, maka preminya itu flat. Flat, andaikan 500.000, ya udah flat sampai dengan akhir 500.000. Nah, kalau asuransi investasi itu kemungkinan ya yang saya tahu itu adalah kemungkinan bisa tidak flat. Bisa juga nanti di akhir masa kontraknya akan berakhir untuk asuransi kita, bahkan kita tidak mendapatkan apa yang sesuai yang kita harapkan ataupun kita inginkan. Jadi nanti kita dapat nilainya nanti dari premi 10 juta, kita bisa mendapatkan untuk pengembalian dananya 12 juta. Kalau saya itu menurut saya kita logis aja maksudnya berpikiran, kita asuransi kesehatan kita harusnya kan membayar, tapi kita justru mendapatkan nilai keuntungan.
menurut saya jarang-jarang ya dapat nilai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi kebanyakan apa yang saya perhatikan ataupun saya lihat ujung-ujungnya malah nilainya bahkan tidak sampai dengan 70% atau bahkan 50% dari total nilai yang kita sudah bayarkan pada pihak asuransi untuk asuransi kesehatan jiwa dan kecelakaannya. Tapi kalau untuk asuransi kayak sifatnya pendidikan, oke, pendidikan itu kan adalah sifatnya apa ya, untuk seperti tabungan berjangka. Itu kemungkinan akan kembali 100% ya kalau untuk asuransi pendidikan. Tapi untuk asuransi sifatnya pengcoveran kesehatan jiwa pendidikan, kemungkinan itu nilainya akan berkurang. Yaudah teman-teman, itu saja hal yang saya bisa sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan komen-komen di bawah sini. Insya Allah kalau memang saya baca dan tidak sibuk, saya akan membalas untuk komen-komenan untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton untuk video kisah-kisah nyata. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.